Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bertemu lagi. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat ya. Pada pertemuan kali ini, Bapak Guru akan membahas mengenai tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 1. Muatan pelajaran yang ada pada pertemuan kita kali ini adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kamu dapat mengetahui, menentukan tokoh-tokoh yang ada pada cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, kamu dapat menulis pengertian gaya dan gerak dengan benar. Ketiga, kamu dapat mempraktekkan gaya dorong dan tarikan dengan benar. Nah, ini adalah tempat tinggalku. Kamu juga pasti tinggal di sini. Ini adalah Kabupaten Wajo, tempat di mana rumahku. Tahukah kamu apa cerita fiksi itu dan tokoh? Cerita fiksi adalah merupakan cerita rekaan atau khayalan pengarang. Sedangkan tokoh adalah pelaku atau orang yang berperan dalam suatu cerita. Ayo sebutkan cerita fiksi di daerahmu. Kamu kan tinggal di Wajo, jadi kamu bisa menyebutkan cerita fiksi yang ada di daerahmu, terutama di daerah Wajo. Cerita fiksi yang ada di daerah Sulawesi Selatan antara lain: 1. Cerita Nenek Fakande. Yang kedua, cerita asal mula Wajo. Apakah kamu pernah mendengar cerita asal mula Wajo? Ya, cerita asal mula Wajo adalah cerita fiksi yang memuat tokoh. Kita akan menentukan semua tokoh yang ada pada cerita asal mula Wajo. Apakah kamu tahu semua tokoh yang ada pada cerita asal mula Wajo? Iya, tokoh yang ada pada cerita yaitu Putri Tadampalik, Datu Uluwu, Pengawal, Dayang, Kerbau Putih, Tabit. Itu semua adalah tokoh yang ada pada cerita fiksi asal mula Wajo yang ada di daerah tempat tinggalmu.
Setelah kalian melihat tayangan video cerita fiksi asal mula Wajo, kamu pasti melihat tokoh tersebut melakukan gaya dan gerak. Nah, kamu juga pasti pernah melakukan gaya dan gerak di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, untuk mengetahui apa sih itu gaya dan gerak, ayo simak penjelasan dari Bapak Guru ya. Di sekolah Wajo disediakan taman bermain. Di sana Udin menarik ayunan. Udin juga mendorong ayunan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Udin pada saat dia mendorong dan menarik ayunan? Iya, betul sekali. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu dan menyebabkan ayunan bergerak. Jadi, pada saat Udin menarik dan mendorong ayunan, maka dia telah melakukan gaya dan gerak di lingkungan tempat tinggalnya. Setelah Udin melakukan gaya dan gerak, kamu bisa memahami atau mengetahui pengertian gaya dan gerak. Gaya dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak dapat diartikan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap posisinya. Bagaimana sih hubungan gaya dan gerak? Hubungan gaya dan gerak adalah adanya gaya yang bekerja pada benda akan menyebabkan benda bergerak. Demikianlah penyampaian materi tentang lingkungan tempat tinggalku mengenai gaya dan gerak dan cerita fiksi. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Ingat pesannya, tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, selalu pakai masker kalau keluar rumah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.